wabarakatuh. Tak baleni maneh sing kono gak melok jawab iki. Mek mangap-mangap tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaina tawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, para asatid dan asatid yang saya ta'zimi, wabil khusus Ustadz Nanang Zakaria. Beliau ini Ustadz kebanggaan ummahat. Umi ada majelis beliau itu majelis umida, umi muda. Ya saya Ustadz Nanang Zakaria ngisi di situ begitu nggih. Masya Allah. Nggih. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, bahwasanya kita tadi dihubungi panitia, kita diminta untuk ngisi nama materinya public speaking. Ada nggak yang tahu nama arti dari public speaking? Public itu artinya umum, speaking artinya berbicara, tapi menggunakan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Arab, kalam indal mujtama, berbicara di kalangan publik. Atau kalau bahasa kita, public speaking itu apa? Yaitu bagaimana cara kita berbicara di halayak umum. Apakah kita harus teriak-teriak, atau kita kudu nderdeg dhisik, atau bagaimana? Maka akan kita kulas habis ini. Semoga nanti tadi fikih sudah disampaikan oleh Ustadz Nanang Zakaria. Nah, saya public speakingnya, nanti ada sesi tanya jawab. Nah, next ya. Kita sudah mengetahui arti dari public speaking. Ya, yang pertama, public itu umum, speaking adalah berbicara. Tujuannya adalah bagaimana kita menyampaikan agar supaya yang diajak berbicara itu memahami apa yang kita katakan. Ojo sampai sing dijak ngomong ku yo. Apa mang ceramah Ustaz? Yes pokok yes lah. Nah, ini kan gak apik ya. Karena apa? Bahasa kita itu harus menyesuaikan dengan audiens kita. Kalau akademisi ya akademisi. Kalau memang di kampung, saya itu pernah diundang di kampung itu petani kabeh. Sing dibahas jenengan garap nopo. Oh nggih tikuse kathah nopo mboten. Ya begitu saja. Tetapi kalau Anda itu di kalangan akademisi, ya silakan bahasanya di akademisi. Di pesantren, ya bahasa pesantren digunakan. Pesantren itu enak. Akademisi oke, bahasa santri juga oke. Jadi kalangannya enak itu, diajak guyon model bagaimanapun bisa. Itu adalah arti dan tujuan daripada public speaking. Lanjut. Ada beberapa hal, mohon izin saya berdiri ya. Ada beberapa hal yang disampaikan. Ada 5 hal. Yang pertama adalah sumber dan bahan referensi apa yang harus kita sampaikan. Kita apakah sumbernya ngawur? Oh iya, sumber kita Google. Boleh apa enggak? Atau sumber kita komik Kopingho. Boleh apa enggak? Lah itu harus kita bahas. Yang kedua adalah pemilihan kata-kata yang bagus. Nah, yang ketiga adalah memiliki contoh dan candaan ya yang bagus. Jangan candaan itu main fisiknya orang. Contoh kita ngomong, ku gendut. Nah, itu enggak baik. Kita bahas yang bagus-bagus saja. Kemudian apa? Kita harus memiliki kerangka pidato dari mukaddimah, dari apa, nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yaitu memantaskan diri. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Zakaria. Kita lanjutkan. Ada next. Ya ini adalah referensi sumber tatkala kita membuat materi, baik itu khotib ataupun dikala kita berceramah. Tidak boleh sumber itu keluar dari 4 hal. Yang pertama Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Ada yang tahu? Al-Quran adalah kalamullah nazzala ala sayyidina Muhammad biwasitatin Jibril lafdhan wa ma'niyan. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
melalui malaikat Jibril secara teks dan makna. Jadi apa? Teksnya begitu dari Allah, maknanya juga dari Allah. Lah kadang makna ini sir. Makna ini sir. Contoh begini. Makna di Al-Qur'an itu tidak semua orang memahami. Kalau ada orang mengatakan, saya itu Ustadz tidak mau sumber hukum itu kalau enggak dari Al-Qur'an dengan As-Sunnah, yang lain saya enggak mau. Apalagi kaul ulama, saya enggak mau. Terus bagaimana antum memahami Al-Qur'an? Bagaimana antum memahami Al-Qur'an? Saya Google Allah Subhanahu wa taala. Ini juga enggak boleh. Sehingga apa? Kita harus memakai perkataan ulama, yang mana ulama itu kedekatannya dengan Rasulullah dekat. Siapa? Sahabat kita utamakan. Yang kedua, para tabi'in. Kemudian apa? Ulama yang di kalangannya pada saat itu masyhurun. Yang pertama masyhur. Yang kedua apa? Bukan masyhur lagi. Apa? Ittifaq bainal ulama annahu alimun. Sepakat kata ulama, ulama itu pada zamannya dia adalah ulama yang teralim. Maka pendapat beliau dalam mentafsiri Al-Qur'an, maka itu kita pakai. Nanti kita akan membahas beberapa hal. Baik. Yang kedua adalah apa? As-Sunnah. Apa sih As-Sunnah itu? As-Sunnah dikatakan oleh para ulama, ma udhifa min qaulin wa fi'lin au takririn. Ya, ada 3. Ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan beliau, baik perbuatan beliau, apa yang dikerjakan beliau, itu sunnah. Itu menjadi apa? Referensi kita. Contoh ini ya, contoh. Rasulullah itu pola makannya bagaimana? Itu bisa menjadi isbatul hukum. Ada yang tahu isbatul hukum? Menetapkan sebuah hukum. Kita ambil contoh. Rasulullah itu lifestyle-nya bagus. Rasulullah itu antara dada dengan perut itu gedean dadanya. Lah kalau saya ini kan apa ini? Besaran perutnya. Saya ini kalau di kalangan orang-orang disebut mutos. Antum tahu mutos? Lemutur atos. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah itu lifestyle-nya bagus. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan Rasulullah barang siapa yang meminum susu dengan 7 kurma, maka sehari itu terbebas dari apa? Istibra' minasyayatin. Dia terhindar dari godaan setan. Sehingga apa? Lifestyle Rasulullah harus antum pakai. Sehingga apa? Perkataan Rasulullah juga hadis, lifestyle Rasulullah juga hadis. Nah yang ketiga adalah takrir. Ada enggak yang tahu takrir? Takrir itu sesuatu yang dilakukan oleh sahabat. Tidak ada perintah dari Rasulullah, tapi sahabat melakukan sendiri. Tapi Rasulullah membiarkan. Itu disebut takrir. Kita ambil contoh, studi kasus. Rasulullah pernah saat itu mengajarkan Sayyidina Bilal dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhirnya la ilaha illallah. Kan begitu. Giliran subuh dimodifikasi sama Sayyidina Bilal. Apa? Ditambahi sholatu khairum minan naum. Lah kalau di Indonesia ini naum panjang ya, as-sholanya pendek. Nah kalau di Arab beda ini. Kalau di Arab as-sholanya panjang. Khairum minan naum, naumnya pendek. Sehingga di Arab orang sholatnya juga banyak, naumnya sedikit. Di Indonesia, antum yang bilang ini ya, naumnya banyak, sholatnya sedikit. Sehingga sholat subuh itu masya Allah. Tapi ini pondok ya, insya Allah. Tapi diwajibkan. Nih awas nih, kalau antum di kampung, ada yang dari Singosari ada nggak di sini? Oh, coba angkat tangan. Dari kampung mana Singosari? Hah? Oke, ini kalau sempat di kampung antum subuh sepi, nah antum ini bukan santri di sini terpaksa itu ya. Nah, itu adalah takrir. Takrir itu apakah ada lagi contoh takrir? Ada. Suatu ketika Sayyidina Bilal itu didatengin Rasulullah tatkala sehabis Rasulullah Isra Mi'raj. Didatengin, Bilal, aku tadi mampir ke surga. Lah ini hebatnya Rasulullah dikasih fasilitas bisa mampir ke surga. Tapi aku melihat di surga mendengar suara terompahmu.
Serak. Ini sendalmu ada di sana. Ini amalan apa sehingga kamu kok bisa masuk surga? Kata Bilal, tidak ada ya Rasulullah. Coba diingat-ingat, hanya saja saya ini senantiasa menjaga wudhu saya. Beliau satu, kentut, batal atau apa, beliau langsung wudhu. Yang kedua, dia melakukan sholat ba'dal wudhu. Padahal sholat ba'dal wudhu, Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Di dalam Al-Quran juga nggak ada. Tapi Bilal melakukan hal itu dan Rasulullah agree with that. You understand? Kok ngene-ngene tok ora paham nah. Lah Rasulullah ini mengatakan ternyata apa? Setuju. Buktinya apa? Rasulullah enggak komplain dan ini dikasih reward oleh Allah, beliau masuk surga. Ternyata fadilah menjaga wudu dan sholat ba'dal wudu adalah dikasih reward apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sing ngentutan ya gelek-gelek wudu. Ojo ngentutan gak wudu. Lah apalagi baca Quran ndak wudu. Jangan. Karena apa? Rewardnya gede dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang disebut apa? Sunnah. Yang ketiga adalah ijtima. Apa? Apakah ijtima ini boleh kita pakai sumber hukum dalam kita menyusun sebuah makalah atau sebuah teks sebuah teks dalam kita berceramah atau berkhutbah? Boleh. Ini bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa itu? Wah, ini agak enggak jelas. Ini teksnya saya saja. Suatu ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, "Ya Mu'ad, tatkala itu Sayyidina Mu'ad hendak disuruh oleh baginda Nabi untuk menjadi gubernur di daerah mana? Daerah Yaman. Mu'ad, nanti kalau kamu di Yaman, kalau kamu menjumpai masalah bagaimana kamu menyelesaikan?" Ini makna daripada hadis ini ya. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, "Aqdi bi kitabillah." Ya, aku akan menyelesaikan masalah itu dengan Al-Qur'an. Fa in lam tajid, kalau kamu tidak nemu, maknanya kata-kata tidak nemu ini Al-Qur'annya lengkap. Cuman manusia ini terbatas dalam memahami Al-Qur'an. Sehingga enggak semua masalah kita jumpai solusinya di Al-Qur'an, padahal ada. Nah, kalau orang yang pengen menjumpai solusi di setiap permasalahan kita, gelek-gelek ngaji, sering-sering ngaji, sering-sering tadabbur Al-Qur'an, sering-sering baca apa? Nah, itu. Nah, kemudian apa? Yang kedua, fa in lam tajid. Kalau kamu enggak jumpa bagaimana? Ya aqdi bi sunnati bi qaulik, dengan perkataan engkau, dengan hadis. Fa in lam tajid, kalau enggak jumpa di dalam hadis atau perkataanku, apa kata Sayyidina Mu'ad? Apa? Ijtihadur ra'yi. Aku berijtihad dengan apa? Pendapat saya. Apa kata Sayyidina Muhammad? Dipegang dadanya. Di situ kata-katanya doroba. Doroba itu antum ojo sampai dipikir ditempeling rek, dilokup. Enggak. Ini Rasulullah enggak begitu. Maknanya dipegang dadanya, sodakta. Oh iya, kamu ini betul. Maknanya kalau kita tidak menjumpai di Al-Quran dengan As-Sunnah, kita boleh berijtihad.